hati-hati, aku nek ngapusi bohong ya tinggalan kan gitu. Jadi ada saat seperti itu. Jadi itu Dajjal jadi pemfitnah, pembohong, itu, kemudian penyamar, kemudian pengrancu, nanti merancukan kebenaran. Talbisu haq bil batil, itu dirancu kan gitu, dirancukan sehingga orang bingung. Jadi kadang orang itu nggak sadar kalau bingung, rumah sana juga bingung. Biasanya orang itu cenderung begitu. Saat belum ketemu yang benar itu bingung. Bagaimana kebenaran itu? Di mana kebenarannya? Setelah ketemu penjelasan kebenaran, mosok wis to ngono sak dawane zaman kuwi. Gitu. Jadi saat jagongan itu kebenaran itu gimana Pak? Ya bla 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 bla. Terus mosok gini loh. Mosok aduh kan gitu. Pecah di AC. Jadi kan banyak orang nggak ngira kebenaran itu kan subjek. Logikanya kan memang begitu toh. Kebenaran garam itu bukan rumusannya garam, saudara-saudara. Kebenarannya gula itu bukan rumusan gula. Kebenaran gula itu wujudnya gula, begitu loh. Piye sih utekmu? Sorry. Gimana sih kita mikir gitu loh. Kebenaran risalah Rasul, keberadaan Rasul gitu loh. Rasulnya dibuang atau kemudian risalah tinggi rebutan, bukan lagi kebenaran gitu. Hanya wawasan. Makanya ada satu ungkapan laqad anzala ilakum kitaban fihi. Ini kalau kita apa adanya secara ilmu alat, lamnya takkid, benar-benar kodnya itu menyatakan ora iso dinyang, nggak bisa ditawar, bahwa sungguh dengan sebenar-benarnya kami menurunkan kepada di antara kamu kitaban. Kitaban itu apa? Duduk buku, duduk kitab. Kitaban itu maknanya fakta. Ini isim masdar. Ini namanya kan masdar namanya. Kitaban. Ya. Jadi dengan sebenar-benarnya kitaban, kitab yang nyata, kitab yang berbicara, kitab yang bisa menjelaskan, kitab yang bisa ditanya, itu kitaban fihi. Kitab yang nyata, yang sebetulnya yang di dalamnya mengajarkan zikir. Jika kamu tanya akan menunjukkan zikir supaya kamu ada kehadiran Tuhanmu. Afala ta'qilun. Gimana sih nak mau mikir kan begitu. Ya. Maka perilaku jiwa fakir adalah sesuatu yang mutlak dalam kita berproses kembali kepada Allah. Menempatkan sebagai hamba yang kuat, hamba yang fakir kuat, butuh untuk bersaksi dengan sebenar-benarnya, bukan mengucapkan bersaksi. Butuh eksistensi, dikenali eksistensi intinya manusia, bukan eksistensi yang kelihatan mata. Tapi eksistensi diri fitrah yang berada di dalam jiwa. Kemudian fakir butuh kuat di dalam kepastian arah dan tujuan. Itu adalah kefakiran. Sehingga kita supaya tidak di dalam kuburan. Ketoke kita itu bernafas, bisa melihat mendengar, tapi kita sesungguhnya di dalam kuburan. Tentu ini yang bukan. Jadi wa mayasafil a'ma wal basir, sehingga kita tidak berada di dalam kuburan a'ma yang membutakan, hanya benarnya sendiri, subjektif.
ukuran parameter kebenaran adalah akalnya, kelompoknya, golongannya, pakaian. Sehingga akal rasional nalarnya kalah dengan tidak berani jujur, kalah karena gengsi dan seterusnya. Terkubur karena berlaku kebutaan. Kemudian terkubur dalam berlaku gelap. Orang yang buta itu nggak akan bisa membaca, ya bro, sebenarnya kan broiler begitu ya, kalau itu secara fisik kita nggak akan bisa melihat. Tapi ini kan buta hatinya, buta dalam pengertian hatinya, karena dibutakan oleh akalnya, dibutakan oleh subjektivitasnya. Kemudian gelap, orang yang di dalam gelap itu juga selalu menafsir-nafsir, istilahnya saja prasangka. Itu pasti kira-kira. Gelap digerakkan oleh keinginan kepentingan nafsunya. Itu orang yang gelap. Jadi nggak mau mengakui dia berada di dalam gelap. Wabab mengakui. Gitu. Oh ya po, kamu apa di dalam gelap? Enggak tuh. Ketok kok. Lah kok kamu bawa lampu? Oh enggak. Supaya orang-orang itu dapat melihat saya sehingga dia nggak nabrak saya. Bukan kok saya itu membutuhkan lampu ini. Lampu ini saya bawa dikarenakan supaya orang tidak nabrak saya, kan gitu. Kalau orang ego kan begitu. Saya tuh orang sakti, gelap pun saya bisa melihat. Loh, lah kemarin kamu kok bawa lampu? Oh jangan salah paham. Saya kemarin bawa lampu itu karena supaya orang-orang itu tahu saya, supaya nggak nabrak, karena gitu. Kan orang ego. Kemudian kuburan dalam pengertian panas, penilaiannya psikologi, penilaiannya emosional, penilaiannya keakuan, ananiah. Kemudian orang yang di dalam kuburan karena kematian, rasane mati. Yang jalan adalah intuisinya. Anggapannya itu sudah dikatakan rasa. Rasa mengenal Tuhan. Padahal itu adalah intuisi yang nggak tahu apa-apa. Maka kepanikan, judek itu akan terus terjadi. Gitu. Membisik. Saat seseorang berada di dalam kuburan atau terkubur oleh uteknya, keakuannya, ananiahnya, nafsunya, harta bendanya, keturunannya, kefanatikannya, kejumutannya, kekakuannya menjadi berlaku dungu, maka hidupnya itu di dalam ketidakpastian dan di dalam ambigu. Bingung menentukan mana yang benar, mana yang salah, ini gimana. Dan akhirnya mudah sekali menilai seperti dia itu ahli penilai. Orang itu, oh si A salah, si aku seneng sing B, si C benar, si C nggak nyaman. Itu sepertinya dia punya hak untuk menilai. Itu nggak sadar kalau itu berlaku sombong. Apalagi tentang kebenaran, kita menilai. Ya kita bisa memahami seseorang itu memang itu saya nggak cocok karena rasional nggak menerima, tapi kita kan nggak harus menjadi subjek dan menjadi skeptis, menjadi nggak senang, benci kan nggak begitu. Tapi pada saat kita melakukan bentuk penilaian itu adalah sesungguhnya kita berada di dalam perilaku ada unsur kesombongan, ketidakpastian dan keambiguan atau ambigu, tidak pasti, panik, judek, gimana sekarang Lombok saat ini, besok seperti apa, ekonomi saya seperti apa besok. Kemudian mati, apalagi tentang keimanan, tentang iman itu akan menjadikan pasti. Akhiratnya menjadi pasti, Tuhannya menjadi pasti.
Kalau orang dikatakan iman, kok wedi mati, itu bohong. Orang berada dalam iman, itu takut mati, karena tidak mengetahui pasti mati yang benar, kecuali hanya dari bacaan, hanya dari buku, tapi tidak tahu persis, karena tidak ada yang menunjukkan dan yang menjamin. Umpamanya kan begitu. Ajaran itu menjamin, tapi ada orangnya yang menjamin. Menjamin dalam pengertian bukan kok kemudian, maksudnya menjamin itu tentang keberadaan bahwa dia punya SK, dia punya hak wewenang dan sah. Kalau kamu begini, maka kamu akan ketemu Tuhan. Tapi Tuhannya ini juga ditunjukkan, karena Nabi Muhammad itu menunjukkan siapa yang punya nama Tuhan, yang punya nama Allah. Nabi Isa itu menunjukkan siapa yang punya nama Allah, ditunjukkan. Makanya Nabi Isa kan ngendikan, awalnya adalah firman, al-awwaluddin adalah makrifat. Jika kamu tidak mengenal firman, kamu gak mengenal Allah, saat kamu tidak makrifat, maka kamu gak mengenal diri kamu. Sama toh. Di Bhagawat juga sama. Kamu gak akan mencapai Sang Brahma Tuhan kalau kamu gak melalui aku Wisnu. Tapi kamu gak mengenal Wisnu jika tidak melalui Krishna. Karena sama. Jadi maka hidup menjadi judi, hidup menjadi gambling, hidup menjadi untung-untungan. Jangan menjadi orang yang hidupnya itu judi dan untung-untungan, itu kan dilarang. Ada kepastian, salah jelas, iki gak bener kan gitu kan. Gitu lah. Kalau ke bid'ah, ini gak roh bid'ah, wong bid'ah ki ya kudu sejaman karo Nabi Muhammad kok. Kudu jerune perintah Nabi Muhammad kok. Saiki gak kenal Nabi Muhammad, ya gak iso ngene we bid'ah. Oh itu bid'ah, enggak iso. Ya, hadis yang kita baca jaraknya terlalu jauh, itu tafsiran kita, itu moga-moga hadisnya adalah dari Nabi, wong yo raro, wong jarine hadis kan gitu. Ya kita memang pedomi iya, tapi tidak untuk mengolok gitu loh. Kalau mengolok itu sudah salah. Yang dikatakan hadis itu, apa tuh yang dikatakan hadis itu? Ucapan Kanjeng Nabi sing adep-adepan diarani hadis. Apa meneh enek alih al hadis. Ngendikane Kanjeng Nabi biyen adep-adepan, itu namanya al hadis. Nek saiki kan sejarah itu namanya. Jadi ketidakpastian dan ambigu hidupnya menjadi berjudi. Ya, kita hanya mengumpulkan data secara sains ya gitu ya. Kemudian akibatnya adalah muncul opini, muncul anggapan. Opini atau anggapan itu bersifat semata-mata intuisi, semata-mata perasaan. Padahal intuisi itu seharusnya kita tempatkan sebagai sinyal, sebagai rambu-rambu. Rambu-rambu, oh ini berhenti, oh ini hijau jalan, kan gitu. Untuk rambu-rambu saja. Oh ini tandanya kita sudah hampir sampai ke rumah yang kita tuju, hanya tanda saja. Jangan dipedomi menjadi mutlak. Yang dituju itu masih jauh. Kebenarannya itu subjek, opini atau anggapan itu kebenarannya bersifat subjek. Wawasan, yang kedua itu wawasan. Wawasan itu seharusnya kita gunakan, kamu itu membaca, diperlukan punya wawasan. Supaya memori kamu itu enggak mati. Kamu untuk memiliki pengetahuan, untuk mampu berasosiasi otaknya itu supaya sambung, membuat galur-galur berpikir yang akan mampu menjadi sebuah penyelesaian masalah hidup kamu, keselamatan kamu, untuk mampu hubungkan informasi-informasi dan berita-berita yang ada. Yang asalnya mungkin dari pendapat, mungkin dari opini siapa si A si B kok ketok kok AP kan begitu ya.
dari para ahli, dari buku-buku, nggak apa-apa. Itu untuk berpikir rasional, untuk berpikir nalar, gitu. Tapi jangan larut. Kalau memedomisi jika itu kebenaran, kamu yang harus tanya, jenengan megang SK-nya enggak? Gitu. Engko kadung manut, ternyata dia bukan menteri kan gitu kan. Bubrah engko. Mbok bangun dicekel polisi kan gitu kan. Karena mbak anggap itu adalah menteri. Sehingga wawasan itu kebenarannya relatif. Hasil dari bacaan, dari katanya itu kebenarannya relatif. Tidak bisa menjadi sebuah ideologi prinsip kepastian. Sehingga pada saat opini atau anggapan, informasi atau berita yang kita terima, yang menjadi wawasan, tapi kita tidak menjadi saksi, kita tidak melihat sendiri, maka itu disebut keyakinan, maka itu disebut sebagai kepercayaan. Tidak melalui persaksian, tapi melalui buku, melalui katanya, maka itu adalah kepercayaan, adalah itu keyakinan. Sedang sains itu butuh pembuktian secara analisa, hipotesa. Itu. Kalau iman, pembuktian secara struktur yang berkaitan dengan menyaksikan garam. Kita itu bukan karena mata. Tapi kalau kita bersaksi, mohon maaf, menyaksikan garam, menyaksikan gula, itu bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Instrumennya untuk mengenal garam dan gula itu adalah rasa. Kalau rasanya mati, maka apa yang kita lihat mengira garam, mengira gula pasti keliru. Kan gitu. Berita atau informasi yang hasilnya sebagai opini, sebagai wawasan, tidak melalui bersaksi, dan instrumen keimanan itu adalah al-insanu siri. Intinya manusia itu adalah berada di dalam rasa. Dan hamba dan keberadaan Tuhan maksudnya berada di dalam rasa hamba yang akan ditunjukkan Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin, kan mutlak, supaya berada di dalam fakta, menjadi Yasin, menjadi orang-orang yang rasanya berfungsi karena mengenal Tuhan, maka itu adalah orang yang dibaca berada di dalam hikmah, kehidupannya berada di dalam hikmah. Hanya jika jika dengan sebenar-benar menyatakan berhadapan diri kamu dengan kamunya milik utusan, innaka laminal mursalin, benar-benar sebagai mursalin, harus ketemu dengan mursalin, ayatnya begitu. Ya terserah mbok golek endi wis kono, tapi ayatnya kan begitu. Nek enggak ya akan begini terus-menerusan. Maka kita membutuhkan cerdas gitu loh. Kita membutuhkan perilaku cerdas, bukan sekedar pintar. Kita membutuhkan cerdas. Saya langsung mengambil intinya. Al-kaisu mandana nafsa wa amla lima ba'dal maut. Saya terjemahkan bebas saja. Jadi orang yang cerdas itu siapa yang dapat menaklukkan jiwa raganya, artinya bahwa hati nuraninya tidak diintervensi, tidak dijajah oleh material dan duniawi. Kita berdunia tapi tidak menjajah nafsunya, egonya, tidak menjajah hati nurani, tidak menjajah untuk mencari kebenaran. Sehingga nafsunya itu
Wujudnya apa? Ego, aku, gengsi, tidak berani jujur, karena sorban sehingga enggak berani terus terang, enggak berani mengakui bodoh. Nah, itu. Hanya karena kopiah enggak berani mengakui kowe apa tandur, gawe tandur kok ngandani aku sing kopian. Gendeng apa kowe kata ngono ki ta kowe. Ngene gitu. Kowe kok ngandani aku, kampung. Upamanya kan begitu. Ya jajalan di kampung tenan boga. Ya enggak lah, Bapak enggak kok gitu. Gitu ya. Malah kan diatur karo kowe. Ngaten Bapak nek lungguh, mikir ngaten Bapak ngono aku kan. Aku manut karo. Sebenarnya dapat menaklukkan nafsunya. Dan amal perbuatan yang dilakukan itu karena tahu pintu pulang. Mengetahui kepastian. Tidak di dalam gambling, tidak di dalam perjudian. Mengetahui. Oh, Tuhan yang punya nama Allah ini, akhirat itu pintunya ini. Kalau pulang itu di sini. Ya, itu tahu. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang bodoh adalah orang yang enggak menyadari bahwa telah diintervensi, dijajah oleh nafsunya. Tidak mengenal tujuan, tidak mengenal Tuhan. Sehingga sepertinya beragama tapi tidak bertuhan. Tapi angan-angannya muluk tentang surga, tentang widodari, tentang Allah dan seterusnya. Itu kan perbuatan selalu dalam perbuatan ananiyah, wujuga dan pun kabir akhor. Perbuatannya merugikan orang lain dan merugikan dirinya dan melakukan perbuatan yang di atas merasa wujud dan pun kabir akhor. Karena sesungguhnya dosa itu adalah wujud, kamu bisa melihat itu karena ada keberadaan Tuhan, ada fitrahnya Allah yang diletakkan di dalam diri kita. Fatronas alaiha, ada fitrah manusia dari fitrahnya Allah sehingga dapat melihat, mendengar. Nafahtum itu dihidupkan ruh. Tapi di aku daya kuatnya, di aku isone, di aku pintere. Kemudian digunakan untuk berbuat lalim. Dibuat lalim, merasa benar padahal tidak tahu. Maka itu adalah orang yang dikatakan orang-orang yang dungu di dalam hadis ini kan begitu. Itu orang cerdas gitu. Ya kalau secara sains orang cerdas itu orang yang mampu hubungkan informasi satu dengan satunya dengan yang lain, itu akan sinkron, sinergi, selaras kan gitu loh. Kalau ini sinkron antara otak, meripat, kuping, ati, sikil, itu sinkron, sinergi, itu fungsinya mengetahui rogo adalah tatanan lahir tidak berpecah belah, otak mikir supaya apa yang kita lakukan tidak overdosis, bagaimana tidak menjebak, bagaimana supaya tetap hati nurani itu berada di dalam zikir kan gitu. Ya no, arep mati. Ini ya. Kayaknya lah Menteri BI. Cipiro. Oh, oke, ya oke.
Jadi ya pintar itu diperlukan, memang wawasan wacana diperlukan. Ini kan hanya sebuah terapi ya, supaya kalau menghadapi libur panjang supaya harapannya kita itu engko iso ngati-ngati begitu ya, ingat. Jadi wong pintar itu informasi yang banyak yang telah ditampung oleh, yang diserap oleh otak, informasi-informasi itu direkam dan diserap oleh akal pikiran, tapi tidak memerlukan aksi dan tidak harus konteks dan faktual, hanya sebuah informasi ya. Oh, di kono ada artis jadi pelakor kan gitu kan, mau berita kan gitu pamannya kan begitu. Oh di sana itu namanya informasi, itu namanya pengetahuan, itu namanya wis saya akeh informasi, itu wis dadi pinter wong tentang entertain, pinter di kono kan begitu. Itu tidak perlu aksi dan tidak harus faktual kan gitu kan. Dan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap kehidupan kamu, tidak berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Ning faktane, dadekne psikologi. Kan gitu terkadang kan begitu. Wong gak ada pengaruh lho kok mumet iki. Apa lho kaitane karo awakmu? Kamu bingung IKN di kono, ora nek pengaruhe kok awakmu. Gitu. Disupport ikono SPY, muga pindah kono didongakne muga-muga lancar, muga-muga kan begitu saja sudah. Enggak nek pengaruhe. Kejaba pemusda kudu melu pindah, lawe melu mumet kan begitu. Enggak nek pengaruhe. Kenapa harus pusing? Kepemene rono budal paling sing budal kepala sekolah kan gitu saja ta. Gampangannya kan begitu. Kalau itu masih ada pengaruhnya begitu. Tapi terkadang informasi atau berita itu kan tidak ada dampak atau tidak ada pengaruhnya gitu. Kalau ada informasi menjadi orang cerdas itu akan kita bijaki jika itu memiliki pengaruh. Sekarang bahas tentang Ukraina karo Rusia sedang bertikai. Ngrasani Rusia bla 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 bla. Orang ngerti persis, salah yo ora pengaruh, bener yo ora enek dampake begitu loh. Nyapa dibahas rame gitu. Nganti tukaran. Umpama kan seperti itu. Tapi ekonomi ini mbok bahas pangkah kamu tuh nggak akan bisa ketemu Putin gitu loh. Nyapa ngerepot-repot ini. Kenapa ngerasani ngerumpi itu sama Nabi dilarang? Karena nggak ada pengaruhnya. Itu loh. Pelajaran sejarah. Kemudian ini pertanyaan. Di mana di bawah ini yang tahun Gajah Mada meninggal dunia kapan? Apa penyebab Gajah Mada itu meninggal dunia? Umpama kan begitu. Mbok bahas apa lo pengaruh mau ngrasani wong wis sedo. Nyapa lo ngono kuwi. Ngono ditakokne. Terus Hayam Wuruk tahun ini sampai ini garwane gini, garwanya itu istrinya itu suka ngerumpi istrinya. Apa pengaruhnya? Wong mati wae dirasani apa meneh gong mati kan gitu. Nah, pendidikan kita kan memang terkadang ada beberapa materi itu memang melatih untuk menjadi ahli ngerumpi. Wong ra nek kaitane nyapa dibahas. Ya ngambil hikmahnya. Ngambil hikmahnya. Ya. Pemenang soal, ketika soal gurumu. Mana di bawah ini istrinya Hayam Wuruk 1, 2, 3. Gitu. Jawaban di ngisor. Ya kata sejarah kenapa ditanyakan? Wong jenengan juga nggak tahu loh Ustaz. Gitu.
Jadi orang pintar itu memang cenderung efektif untuk membuat pencitraan. Jadi pintar itu banyaknya berita atau informasi yang direkam oleh otak, yang disimpan mungkin di dalam benak. Tapi tidak harus diwujudkan dalam bentuk aksi, nggak diaksikan. Dan memang kadang nggak bisa diaksikan. Dan sifatnya kadang nggak konteks. Karena sejarah itu kan adalah berita atau informasi masa lalu, kan nggak kontekstual. Nggak fakta begitu. Dan tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tapi ini efektif untuk pencitraan, efektif untuk keren-kerenan. Jadi untuk keren itu efektif. Kamu ngisi di seminar pakai jas efektif, oh pinter kan gitu. Kemudian efektif untuk menebar janji, efektif untuk menaruh harapan bagi utamanya bagi mereka yang berada di dalam sindrom Cinderella kompleks. Orang yang berada di dalam ketergantungan. Orang yang sedang menunggu pangeran untuk dapat pertolongan diangkat menjadi putri, didudukkan menjadi istri pangeran. Jadi itu Cinderella. Jadi efektif untuk menebar janji dan harapan bagi mereka yang berada di dalam sindrom Cinderella kompleks atau SCK. Iki apa disingkat? Si cecak. Kan gitu. Jadi Cinderella menjadi pelakunya orang yang menunggu pertolongan sang pangeran datang untuk dijadikan istri. Jadi cerdas itu kemampuan komunikasi. Santriwan santriwati di seluruhnya. Intinya di sini nanti komunikasi sama musyawarah. Informasi itu benar atau tidak dikomunikasikan. Wastaghfiruh wa tubu ilaih kan itu ya. Jadi karena kalau kita tidak berkomunikasi, pinter kaya apa, informasi banyak, menjadi tampak bodoh begitu. Kalau kita nggak komunikasi, karena informasi sepihak kita anggap itu benar, saat kita lakukan ternyata informasinya nggak komplit, akhirnya kita menyesal. Itu biasanya orang yang mengandalkan pikirnya sendiri, dikira dia cerdas secara diri sendiri, nggak ada antisipasinya. Aduh jatuhnya kan begitu, biasanya kan begitu. Hanya orang cerdas itu cirinya itu komunikatif, rasional, nalar jelasnya, pendengar itu yang sering kita sampaikan ya. memiliki kemandirian berpikir. Orang cerdas itu memiliki kemandirian berpikir. Namun kuat menjadi pendengar yang baik, pemerhati yang baik, dan dia mencari informasi yang baik, pinter ngalah, walaupun informasi ataupun berita atau opini pendapat orang-orang tidak berarti akan dijadikan dasar pijakan. Jadi orang cerdas akan selalu melatih nalarnya. Kehidupan ini memang adalah wujud dari sebuah pendidikan sepanjang hayat. Kita mengetahui benar bahwa dunia ini benar-benar hanya alat untuk berproses kehidupan yang sebenarnya. Jadi mengasah untuk berada di dalam kebenaran mutlak. Sesuatu yang relatif dan sementara tidak akan dijadikan pedoman, menjadi prinsip dan harga mati. Tidak ada istilah pemusnah harga mati, itu tidak ada. Orang yang cerdas akan hati-hati.
akan mencari narasi yang bersifat kemajuan. Jadi mengetahui bahkan mengenali adanya kebenaran mutlak. Dan ini yang dijadikan sebagai pijakan. Yang lainnya adalah kebenaran relatif. Tahu prinsip-prinsip terkait dengan kebenaran mutlak dan kebenaran relatif.